Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Hari ini kita mempelajari tentang jaringan yang ada pada hewan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang jaringan epitel. Jaringan yang ada pada hewan yang kedua yaitu tentang jaringan ikat. Ya, sesuai dengan namanya, jaringan ikat. Ini jaringan yang berfungsi untuk mengikat antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Jaringan ikat ini jaringan yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Fungsi jaringan ikat yang pertama sebagai penyokong atau memperkuat jaringan tubuh, dua sebagai pelindung, tiga menyimpan energi, empat sebagai alat sirkulasi. Jaringan ikat tersusun dari satu, matrik dan sel-sel penyusun. Matrik jaringan ikat berupa serat dan bahan dasar. Seratnya yaitu berupa kolagen yang sifatnya kuat, daya regangnya tinggi. Dua, serat elastin sifatnya lentur. Dan yang ketiga, serat retikuler. Ya, bentuknya seperti serat kolagen tapi ukurannya lebih tipis lagi. Penyusun daripada matrik yang ada pada jaringan ikat. Ya. Matrik berupa serat kolagen itu ciri-cirinya satu, warnanya putih, sifatnya kuat, tapi tidak atau kurang lentur, daya regangnya tidak terlalu tinggi. Daya regangnya tinggi, sama seperti karet. Tersusun dari protein kolagen, terdapat pada tendon, tulang, dan kulit. Tendon itu yang menghubungkan antara daging dengan tulang. Yang dua berupa serat elastin, warnanya kuning, sifatnya lentur, tersusun dari mukopolisakarida yang dikelilingi oleh glikoprotein. Ada di pembuluh darah, ligamen, tulang rawan, laring. Yang ketiga ada serat retikuler, hampir sama dengan serat kolagen, sifatnya kuat, tapi kurang lentur, daya regangnya tinggi, ukurannya lebih tipis, berperan untuk mengikat jaringan ikat. Ada pada hati, limfa, dan kelenjar limfa. Bahan dasar jaringan ikat, bahan dasarnya berupa penyusun matrik, yaitu yang pertama ada asam mukopolisakarida, ya kandungannya adalah asam hyaluronat, kondroitin sulfat. Asam hyaluronat untuk mengikat air sebagai pelumas, peredam benturan, juga berfungsi sebagai media yang dilalui oleh bahan makanan dan zat buang. Dan sel-sel dari jaringan ikat ada sel fibroblast, ada sel lemak, ada sel plasma, makrofag, sel tiang, dan mast cell. Ada heparin sebagai anti yang ada pada mast cell itu bisa menghasilkan heparin, antikoagulan atau histamin. Macam-macam jaringan ikat yang ada pada hewan. Jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Jaringan ikat longgar, ciri-cirinya ya terdiri dari matrik yang mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Ada sel-sel penyusunnya berupa sel makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Fungsi jaringan ikat longgar menyokong organ tubuh, menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Yang dua ada jaringan ikat padat. Ciri-cirinya didominasi oleh serat kolagen, karena itu sifatnya tidak terlalu elastis, tersusun dari sel-sel fibroblast,
Fungsi jaringan ikat padat untuk menghubungkan antara organ yang satu dengan organ yang lain dalam tubuh. Jaringan ikat terdiri dari dua macam, jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat teratur itu contohnya pada ligamen menghubungkan antara tulang dengan tulang, atau tendon menghubungkan antara otot dengan tulang. Jaringan ikat padat tidak teratur itu contohnya yang pembungkus tulang atau juga disebut lapisan dermis kulit paling luar sendiri. Jaringan ikat padat teratur itu pada tendon, kamu bisa perhatikan strukturnya. Dengan jaringan ikat padat yang tidak teratur itu juga bisa melihat strukturnya, itu memang betul-betul tidak teratur. Yang ketiga ada jaringan lemak atau jaringan adiposa, jaringan yang tersusun dari sel-sel lemak. Ya, fungsi untuk menyimpan lemak. Jaringan lemak ini berfungsi sebagai pelindung, bantalan, melindungi organ-organ dari benturan, menyediakan cadangan makanan, lemak sebagai cadangan makanan, mengatur suhu badan supaya orang-orang yang lemaknya tebal itu kan hampir tidak pernah kedinginan karena tubuhnya sudah ada yang melindungi, ada yang mengatur suhunya supaya tidak terlalu rendah, yaitu berupa lemak. Tidak dengan orang yang kurus, jaringan lemaknya tidak ada, yang mengatur suhunya tidak ada, sehingga orang yang kurus itu mudah sekali kedinginan. Jaringan lemak ini ada hampir di seluruh bagian tubuh, terutama di bawah kulit, di sekitar persendian dan organ-organ dalam. Yang keempat ada jaringan tulang rawan. Macamnya ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibroblast. Ini ciri-ciri dari tulang rawan hialin. Tulang rawan elastis ya, bisa pelajari sendiri. Dan jaringan tulang keras tersusun dari sel-sel tulang keras yang disebut dengan osteosit. Osteosit itu dihasilkan oleh sel induk tulang yang disebut dengan osteoblast. Penyusun tulang keras ini yang menyebabkan tulang itu menjadi keras. Ada kalsium klorida, ada kalsium fosfat, ada magnesium klorida, barium klorida, dan barium sulfat. Itu penyusun daripada tulang keras. Struktur tulang keras itu terdiri dari bagian lembaran-lembaran yang disebut dengan lamela, dan ada tempat sel-sel tulang yang disebut dengan lakuna, di mana nanti di lakuna ada juluran sitoplasma untuk menghubungkan antara lakuna yang satu dengan yang lain yang disebut dengan kanalikuli. Kemudian ada saluran Haves. Saluran Haves itu isinya pembuluh darah dan saraf. Yang ini itu masih tentang jaringan tulang. Dan yang kelima adalah yang keenam itu adalah jaringan darah. Jaringan darah tersusun dari sel-sel darah dan ada cairan atau matrik atau plasma darah. Sel darahnya ada sel darah merah atau kita kenal dengan eritrosit, sel darah putih atau leukosit, trombosit atau keping darah. Ya. Itu sel-sel penyusunnya. Dan yang selanjutnya fungsi daripada jaringan darah. Ya, jaringan darah itu ya hampir sama dengan fungsi daripada darah itu sendiri, yaitu membawa sari-sari makanan, mengalirkan hormon, oksigen atau sisa metabolisme, dan juga bisa untuk mencegah infeksi, yaitu adanya sel darah putih tadi. Itu bentuk-bentuk atau macam-macam jaringan darah. Ya, ada trombosit, itu trombosit keping darah untuk mencegah supaya tidak terjadi pendarahan atau untuk proses pembekuan darah, itu trombosit.
Eritrosit itu yang membawa oksigen dan warnanya merah karena membawa protein darah atau Hb. Leukosit itu sebenarnya adalah sel darah putih dan cairannya adalah plasma darah. Ya. Itu struktur dari eritrosit, bentuknya lempengan bikonkav. Ya kalau lihat bulatan tapi di tengahnya cekung, tidak mempunyai inti, membawa Hb. Itu yang menyebabkan warnanya merah karena adanya Hb, yaitu untuk mengikat O2 dan CO2. Selanjutnya leukosit atau sel darah putih itu mempunyai inti, tidak memiliki Hb, fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Macam-macam sel darah putih berdasarkan ada tidaknya butiran-butiran granula. Itu ada sel darah putih kelompok granulosit dan agranulosit. Kelompok granulosit itu memiliki protein granula, ada butiran-butiran granulanya di dalam sitoplasma. Contohnya adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan yang kedua kelompok A granulosit itu tidak memiliki butiran-butiran granula atau tidak punya butiran protein di dalam sitoplasmanya. Contohnya adalah limfosit dan monosit. Itu pada granulosit maupun agranulosit itu kaitannya dengan imunitas, pertahanan tubuh, sistem kekebalan untuk sebagai benteng pertahanan, tentaranya, pelindungnya dari musuh yang masuk ke dalam tubuh. Ada bakteri, virus, cacing atau parasit lain masuk dalam tubuh, nanti akan tarung dengan tentara yang dalam tubuh kita. Itu berupa neutrofil, eosinofil, basofil. Dan yang ketiga kan kandungan sel yang ada pada darah yang ketiga itu berupa trombosit. Bentuknya lempengan, tidak ada intinya tapi banyak sekali mengandung granula. Fungsinya untuk menghentikan keluarnya darah atau membantu proses pembekuan darah. Selanjutnya cairan yang ada pada darah yaitu berupa plasma, bagian cair itu. Bisa memperhatikan gambar, itu tabung yang berwarna merah, berarti itu adalah isinya darah. Bila dibiarkan nanti akan memisah antara sel darah dengan cairannya. Nah cairannya itu yang berwarna kekuningan itu berupa cairan. Mana? Dalam cairan atau plasma darah itu isinya adalah zat makanan, ada trombosit dan juga ada hormon. Dan yang selanjutnya yaitu jaringan limfe atau jaringan getah bening. Jaringan limfe getah bening ini juga bisa berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh kita. Terdiri dari serat-serat retikuler, bentuknya serabut halus, ada sel-sel limfositnya dan ada makrofag. Dengan adanya limfosit dan makrofag itu kaitannya dengan pertahanan tubuh. Jaringan limfe ada pada organ timus, ada pada kelenjar limfe, tonsil atau amandel, dan ada pada limfa. 3 organ itu memang sebagai alat atau organ pertahanan tubuh. Limfosit biasanya cenderung berkelompok, ya, kelompok apakah ada di dalam tonsil, limfa, di timus ataupun pada saluran pencernaan makanan. Ini ada jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel otot. Fungsinya sebagai alat gerak aktif, ada juga sebagai alat gerak yang otonom. Gerakan yang terjadi biasanya dikarenakan adanya kontraksi, ya, antara sel-sel yang menyusun daripada jaringan otot. Itu ada bagian aktin dan miosin. Di aktin dan miosin itu bisa memanjang dan memendek, dia bisa berkontraksi dan bisa berelaksasi. Jaringan otot yang ada pada tubuh hewan ada 3, yaitu otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan otot jantung. Otot polos bentuknya gelendong lancip, punya inti 1 di tengah. Sifat kerjanya dengan sendirinya, bukan karena kemauan kita tapi bekerja dengan sendirinya, sehingga dia tidak pernah mengalami rasa lelah.
Jaringan otot polos ada pada organ-organ dalam. Rahim, usus, lambung, kantung kemih, dan lain-lain itu ada jaringan otot polosnya. Yang kedua yaitu jaringan otot lurik, bentuknya silinder, itu seperti tambang, bayangkan saja seperti tambang memanjang, tapi ada daerah, ada garis-garis gelap terang karena kelihatannya lurik-lurik sehingga orang Jawa menyebutnya sebagai otot lurik. Sifat dari otot lurik, dia bekerja dipengaruhi oleh saraf, bisa mengalami kelelahan atau cepat lelah. Contohnya pada saat kamu beraktivitas, misalnya lari, olahraga, mencuci piring, nyuci baju, nyetrika, setelah itu kan kamu merasa kelelah, itu berarti otot luriknya yang mengalami kelelahan, harus istirahat. Istirahatnya bukan diganti dengan makan ya. Kalau otot lurik istirahatnya diam tiduran, itu untuk mengistirahatkan kerja otot lurik atau otot rangka. Dan yang ketiga yaitu otot jantung. Bentuknya hampir sama dengan otot lurik, cuma bercabang-cabang. Nanti percabangannya disebut dengan sinsitium. Punya inti satu ada di tengah, hanya terdapat di jantung. Dia bisa bekerja terus-menerus, tidak mengalami rasa lelah. Kalau pada otot lurik intinya banyak tapi di tepi atau di luar. Otot jantung intinya banyak di tengah. Otot polos intinya satu di tengah. Jadi ada gabungan antara otot lurik dengan otot polos, itu ada pada otot jantung. Bentuk otot jantung, ulangi, bentuknya seperti otot lurik, bercabang-cabang, tapi intinya banyak di tengah. Nah, inti yang di tengah kan itu sifat daripada otot polos. Sedangkan inti yang banyak sifat daripada otot lurik. Itu 3 macam otot penyusun ada pada jaringan otot di tubuh hewan atau tubuh manusia. Selanjutnya itu ada jaringan saraf. Ya, jaringan saraf itu tersusun dari beribu-ribu sel saraf atau yang disebut dengan neuron. Macam-macam neuron berdasarkan fungsinya itu ada 3. Yang pertama ada neuron sensorik, 2 neuron motorik, dan yang ketiga adalah neuron asosiasi atau neuron konektor. Neuron sensorik itu sel saraf yang berfungsi membawa rangsangan dari alat indera ke otak. Neuron motorik membawa tanggapan dari otak ke efektor. Nah, ke efektornya ini bisa berupa otot ataupun juga bisa berupa kelenjar. Dan yang ketiga, neuron asosiasi menghubungkan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain, yang biasanya hubungan antara kedua sel saraf itu disebut dengan sinap. Bisa lihat itu struktur daripada sel saraf atau neuron. Kamu ya misal ini macam-macam sel saraf. Tetangga dari ruang kita memasak makanan, aroma masuk pertama kali kamu diam, aroma selanjutnya kamu hirup kuat-kuat sambil berpikir tetangga kita itu lagi masak apa. Selanjutnya ya kita akan meneteskan tes, akhirnya ya ada rasa lapar ya, ingin makan karena sudah membayangkan. Nah, itulah kerja dari sel saraf, itu menerima rangsangan dari luar kemudian kita menanggapinya ya, sehingga macam-macam sel saraf itu ada 3 berdasarkan fungsinya ya. 1 sensorik, 2 motorik, dan yang ketiga adalah asosiasi. Itu gambaran dari struktur jaringan saraf ya. Untuk jaringan, materi jaringan sudah selesai. Bila ada pertanyaan silakan wabri ke nomor ibu atau di grup WA boleh
sehingga ya teman-teman yang lain bisa memahami lagi. Ya, mudah-mudahan kamu tetap dalam keadaan sehat sehingga kita semua bisa bertemu kembali. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.